Gak kelihatan mana jurang ya. Ini jurang, salah injek, jeblos ke kali teman-teman. Fokus harus tetap tertuju, dan jalan pun saya merambat ya teman-teman ya. Merambat-rambat, meraba-raba. Nah, ini kecil sekali di sini, 60 cm. Ini sepanjang ini ke sana tuh pengairannya. Jalur dari kalinya teman-teman. Gunung sekali ya Allah, bawahnya jurang. Lihat teman-teman, sawahnya sampai seperti ini, kering ya, nggak bisa ditanemin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yudi Potret. Semoga hari ini kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah teman-teman, 10 Agustus 2025 saat ini saya berada di Sukabumi, tepatnya di Kampung Cigarung, Desa Parakan 5, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Di sini saya akan menelusuri pengairan atau saluran irigasi yang kondisinya sudah mati sejak puluhan tahun yang lalu teman-teman. Dan di mana sebelum saluran irigasi ini mati, warga sekitar atau warga desa sini itu bisa panen setahun sampai 2 kali melalui saluran irigasi. Namun karena sudah mati saluran irigasi ini, warga hanya bisa panen setahun sekali. Kalaupun bisa panen setahun 2 kali, itu hanya mengandalkan dari tanda hujan atau jika musim penghujan teman-teman. Nah, bagaimana kondisi dan apa penyebabnya serta kendalanya yang menyebabkan saluran irigasi ini mati selama berpuluh-puluh tahun, saya akan menelusuri dari hulu sampai ke hilir teman-teman. Oke, bagaimana kondisinya dan ekstrimnya, tonton videonya sampai dengan selesai. Oke teman-teman, jadi kita ini menuju ke hulu dulu dan menggunakan motor ya teman-teman ya, karena memang lumayan cukup jauh. Untuk alirannya itu sekitar 4 kilo teman-teman, karena harus melewati 4 dusun, dan ini diantar sama warga sekitar untuk menuju ke hulunya teman-teman. Wow, jalannya pegunungan ini, mantap, nanjak. Wih. Areanya hutan belantara, banyak pohon-pohonan, masih asri tempatnya teman-teman. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada menuju ke hulu, dan ini bersama Bapak Babinsa. Kita bareng ditemani, dan di sini saya juga tidak sendiri ya teman-teman ya. Ada dari Bang Sigit dan Edwin Channel, ada juga dari James teman-teman ya. Jadi kita berempat untuk melakukan explore kali Lewi Kawung atau irigasi Lewi Kawung teman-teman, yang kondisinya memang sudah mati puluhan tahun lah. Nah, ini harus menerabas perkampungan teman-teman. Wah, permisi. Nah, ini ada Pak Kadus juga, ditemani sama Pak Kadus. Nah, ini rumah-rumahnya masih tradisional ya teman-teman ya. Nih, oke, kita menelusuri sawah-sawah nih teman-teman. Nih habis panen ya. Kalau kita lihat memang tanahnya kering nih teman-teman. Jadi sawah tak ada hujan, hanya mengandalkan hujan saja. Tanahnya kelihatan kering. Oke, kita coba menuju ke hulu dari Lewi Kawung ini teman-teman. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di hulu dari Lewi Kawung. Nah, di mana hulunya ini berada di Kali Cimandiri teman-teman. Kita bisa lihat kalinya ya, cukup besar dan arusnya juga cukup deras. Nah, ini masih ada jejak-jejak atau sisa-sisa dari pondasi batu dinding kalinya teman-teman. Nah, ini ya, kalau kita lihat terus memanjang
Jadi airnya mengalir dari sini, dan ini sudah penuh dengan batu besar, juga tanah-tanah yang cukup padat teman-teman. Nah ini aliran kali nih yang saya injak, aliran kali irigasi Lui Kawung teman-teman. Nah ini bekas dinding-dindingnya, nanti kita coba telusur. Ini juga ada dinding-dindingnya lagi, cukup lebar, mungkin sekitar hampir kurang lebih 2 meteran lebih ya teman-teman ya. Nah nih, dari pinggir sana sampai ke dinding sebelah sini teman-teman. Nah inilah hulunya, nanti kita akan coba selusuri ke hilir, karena melewati beberapa desa ya teman-teman, atau beberapa dusun, melewati beberapa dusun, ada sekitar 4 dusun yang dilewati oleh saluran irigasi Lui Kawung ini teman-teman. Ini saya juga ditemani Pak Babinsa, Pak Kadus, dan beberapa perangkat desa juga teman-teman ya, yang lebih mengetahui seluk-beluk kali ini. Ini salurannya Pak ya? Salurannya Ini udah cukup dalam timbunan lumpurnya atau pasir-pasir ya Pak? iya, udah terus. Harus ada pengerukan, harus ada pengerukan lagi. Harus ada pengerukan ya Pak? Pengerukan lagi, dan ini diperbaiki lagi. Tanggulnya Tanggulnya, iya, bibir tanggulnya ini. Kabaran kan ada di sana. Nah, ini Cimandiri itu ada dibagi 2 ke sana. Sekarang itu tuh yang ujungnya itu. Oh iya. Kemarin ini keluar dari sana. Sekarang di depannya udah tertutup. Oh iya ya, udah tertutup ya. Nah, kalau misalnya ada pemecah arus, insya Allah aman. Harus itu dibuka lagi teman-teman. Berarti harus dibangun pemecah arus dulu, baru irigasi ini bisa mengalir secara maksimal ya Pak. Iya. Dikeruk juga lumpur-lumpurnya dan batuan besarnya ini diangkat-angkat lagi nih teman-teman. Kalau pakai manual, pakai tenaga orang susah, nggak bakal kuat karena batunya besar. Ini harus menggunakan eskavator. Betul. Minimal eskavator mini untuk mengangkut atau memindahkan pengerukan ini. Pengerukan. Nah ini hulunya ya teman-teman ya. Nanti kita coba telusuri Pak ke arah hilir Pak. Oke. Kita lihat kalinya teman-teman, atau saluran irigasinya ke arah hilir, kita ikutin dari bibir kali ini teman-teman ya. Wow. Nah ini di sini teman-teman, jadi tertutup juga nih alirannya nih. Ini alirannya terus ke sana. Di sini juga cukup besar. Ini padahal di sini harus kamu ada pintu air. Oh tadinya besar Pak. Tadinya besar di sini pintu air. Ini ada pintu airnya sana. Oh ya. Kalau ada arus besar bisa dibagi dulu, dibuat ke sana. Tidak pakai pintu air kan. Oke. Nah iya, ada bekas dulu di situ pintu air. Jadi kalau debit airnya besar bisa sebagian dibuang. Nah ini juga ada di sini ya. Ini ada pembatas ini. Untuk menahan sampah-sampah masuk ke sana. Lanjut ke sana. Jadi sampah langsung ke sana. Ada penyaringan gitu. Iya, berarti ini pembatas ini adalah penyaringan jika ada sampah-sampah yang hanyut dari kali itu, biar nggak masuk ke sawah-sawah teman-teman. Untuk pembatas betonnya ya. Intinya sih itu aja sih. Tanggul-tanggul yang pinggir sungainya itu harus diperkuat lagi ya. Karena kalau banjir itu hancur ya Pak. Iya, soalnya bawa aja. Jadi kalau banjir jadi nutup pas sini. Oh, kalau banjir ya ngelimpah ke sini ya, naik airnya. Jadi ini yang menyebabkan banyaknya batu-batu dan pasir-pasir. Jadi tanggulnya memang harus dibuat lebih tinggi lagi untuk dinding kalinya dan dipertebal biar lebih kuat dari terjangan banjir teman-teman. Karena kan kalau Cimandiri itu dari pakai sungai, muaranya ke Cimandiri. Muaranya ke Cimandiri. Dari Cipelang ke Cimandiri. Oh. Terus dari sungai itu Baros itu ke Cimandiri. Ke Cimandiri juga. Oke. Jadi intinya semua saluran yang kecil tumpahnya ke Cimandiri. Oke, siap. Oke Pak, kita telusuri sampai ke hilir ya. Pak, kalau ke hilir kita mau jalan sini. Jalan pinggir kalinya Pak. Iya. Lewat atas kalinya aja nggak apa-apa. Berarti lewat sebelah sini ya? Iya. Biar kalinya kelihatan. Nah ini ya Pak. Iya. Oke, kita telusuri untuk
arus kalinya, dan ini memang kita harus lewat semak belukar teman-teman, seperti ini ya. Wow, tuh, masih ada dinding-dindingnya, dinding-dinding batuan dari irigasi Leuwi Kaung. Wow, kita harus merabas semak belukar, semak-semak teman-teman. Ini harus hati-hati juga, takutnya kepleset, bawahnya kali jatuh. Dan untung aku safety pakai sepatu bot. Nah, sudah cukup mati ya. Ini udah benar-benar mati untuk kalinya. Bahkan sampai ditanami apa namanya, ubi, pohon ubi. Wah, ini ada cekungan nih. Wah, bapak depan deh pak, coba pak. Ya, mengerikan, takut masuk ke bawah. Oke, kita lihat sebelah sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini tebingnya harus panjang ini mah. Iya, ini kita pinggirnya udah kali teman-teman. Tebingnya ini udah kali Cimandiri. Ini tebing dari kali Cimandiri yang bersampingan dengan kali Leuwi Kaung atau irigasi Leuwi Kaung. Soalnya dari sana tuh jadi apa, longsor. Hah? Longsor sini. Jadi air otomatis jadi Melimpah ya, kemarin melimpah kemari, iya, meluap. iya. Udah longsor teman-teman ya. Wow. Oke, kita terus lewat bawah kayaknya enak emang. Lihat dulu, coba lihat. Iya, kita coba turun dulu ke bawah. Wow, kita lewat kalinya nih teman-teman. Ini masih ada dinding-dindingnya nih. Longsor emang? Oh, coba lihat longsornya. Sampai longsor teman-teman. Oh iya, ini longsor ke bawah nih. Coba kita terobos deh. Semoga aman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini longsor ya. Untuk dinding kalinya ini mengalami longsor teman-teman, patah dan terbuang ke sana. Ini longsor, kita harus muter lewat atas dulu ya teman-teman ya. Wah, agak sulit juga kita terjang. Ini harus memang pembangunannya harus total. Dan ini kali harapan warga ya teman-teman. Harapan warga agar saluran irigasi ini bisa berfungsi kembali dan warga bisa panen setahun 3 kali. Nah, itulah biar desanya makmur, warganya juga makmur. Maka pengairan yang tadinya sudah mati, apalagi di Pemprov Jawa Barat ini sedang gencar-gencarnya memperbaiki saluran air yang sudah mati. Nah, semoga saja saluran irigasi ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat teman-teman. Mengingat harapan besar dari para warga yaitu bisa sawahnya mengalir, airnya mengalir dengan normal dan bisa panen setahun 3 kali. Untuk saat ini panennya hanya setahun sekali dan itu pun mengandalkan tak ada hujan teman-teman. Oke, kita coba naik ke atas ya. Kita muter ya teman-teman, karena memang nggak bisa dilalui, kita muter. Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah mencari jalan, bingung juga, kita lewat sini. Ini bersama Pak Babinsa. Kita coba turun ya teman-teman ya. Oh, di sini juga longsor ya Pak. Oke, bisa lewat bawah. Ekstrim. Jalurnya gokil teman-teman. Kita terabas nih. Aliran kalinya di bawah tuh teman-teman ya. Aliran kalinya di bawah. Wow, jalurnya ekstrim banget, ngeri. Nah, jalurnya ngeri teman-teman. Gitu. Tuh,
Kita turun ke bawah. Nih. Ini cukup curam, melewati sarang predator juga teman-teman. Wah, ini kalinya udah di sini lagi nyambung. Oh, sampai aku terprosok ya teman-teman ya. Mantap. Nah, ini jalurnya. Kita selusuri jalur pengairannya sudah seperti ini. Mungkin kalaupun dinormalisasi akan membuat jalur baru. Ya. Di sisi sebelah sini bisa untuk jalur baru lagi dikeruk, dibuat tanggul. Jadi terputus di sini teman-teman. Lihat Bapak TNI yang memandu kita untuk melihat jalur dari pengairan Lewi Kawung ini. Nih, bekas batu-batuannya. Ya. Cukup ekstrim. Kita harus turun ke bawah. Nanti kita naik lagi. Ini satu tantangan. Jadi bukan hanya sekedar vlog kali, melainkan kita misi sosial juga buat para warga ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa nyampe ke pemerintah provinsi Jawa Barat dan keinginan warga bisa terwujud, yaitu dibenarkan atau diperbaiki kembali saluran irigasi kali Lewi Kawung. Ini sedimen-sedimen batuan kali Cimandirinya. Indah banget ya. Bapak ini udah naik lagi ke atas. Kita kembali lagi naik teman-teman, menyusuri bebatuan. Wow. Cukup ngeri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, agak sulit naiknya nih. Nah, di bawah ada Sigit, di sana ada James, lagi mulai turun juga dan mulai naik. Perjuangan naiknya teman-teman. Ini ya bekas dinding-dinding irigasinya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada air dari mata air ya teman-teman ya. Kita lanjut naik. Oh. Ini juga harus ekstra hati-hati karena takut kejeblos masuk ke jurang kali teman-teman. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pembukaan jalur yang luar biasa. Nah, itu ada Bang Edwin juga ya teman-teman ya, di atas. Di Edwin Channel. Wah, jadi ingat zaman perang. Lihat teman-teman, perjuangan ini. Semoga saja perjuangan ini bisa menjadi impian dan harapan yang terwujud. Warga desa dan saluran irigasi ini bisa kembali diperbaiki. Nah, ini saluran irigasinya teman-teman. Ada air, rembesan-rembesan dari mata air. Wah, ini harus hati-hati ya, karena memang salah langkah kita kecebur ke kali. Hanya 60 cm saja teman-teman kebalan dari dinding yang saya pijak, dinding kalinya. Wah. Oh. Oke. Nah, kalau gini sudah rapuh-rapuh seperti ini ya. Inilah saluran irigasinya. Ya Allah. Indonesia akan kembali makmur, Indonesia akan kembali subur, Indonesia akan kembali tentram, nyaman, damai, gemari, paloh, jinawi. Kalau saluran pengairan, walaupun sekecil apapun itu, berfungsi selayaknya pengairan teman-teman. Kita lihat ini sudah tertutup
Bahkan secara visual pun sudah tidak kelihatan ya. Wow, di bawah saya kali yang begitu dalam teman-teman. Ini memang harus ekstra hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai fokusnya terpecah ya teman-teman ya. Karena salah satu juga saya memegang kamera. Nah, ini pengairannya seperti ini. Ini di sini lebarnya mungkin sekitar 1 meter kurang, 1 meteran lah. Dan terus ke sana pemandangannya seperti ini. Di bawahnya kali besar. Wow. Ini benar-benar tergokil ini, benar-benar terekstrim. Di atasnya juga tebing-tebing teman-teman ya. Di atas tuh sawah-sawah di atas teman-teman. Semoga saja langsung bisa ditangani oleh pemerintah Jawa Barat. Wah, nih gak kelihatan mana jurang ya. Ini jurang, salah injek, jeblos ke kali teman-teman. Fokus harus tetap tertuju, dan jalan pun saya merambat ya teman-teman ya. Merambat-rambat, meraba-raba. Nah, ini kecil sekali di sini, 60 cm. Ini sepanjang ini ke sana tuh pengairannya, jalur dari kalinya teman-teman. Dan yang saya injak, yang saya jadikan pijakan ini dinding-dinding dari saluran irigasinya. Astagfirullahaladzim, udah nggak berbentuk. Nah, ini pengairan ini menyangkut hidup hajat orang banyak teman-teman, karena mengairi 80 hektar sawah, mengairi 80 hektar area persawahan. Wah. Oke, biar lebih safety, saya akan coba lewat bawah ya teman-teman ya. Wih, di kadal. Wah, ini benar-benar kita lewat sarang predator. Nih, saluran pengairannya seperti ini. Jejak-jejak dindingnya masih ada. Ini ada longsor di sini. Itu ada bangunan gubuk saung buat petani neduh naruh kayu ya. Nah. Jadi ini tertutup longsor juga. Ini memang harus menggunakan eskavator dan harus digeser juga atau diperlebar kalinya ya. Dan mungkin di titik-titik terberat itu bisa dengan warga yang mengerjakan. Di titik-titik yang seperti ini, pinggir jurang dan lain-lain. Ini keseimbangan saya diuji juga nih teman-teman. Wow, di sana nggak bisa jalan lagi, tertutup oleh rimbun-rimbunnya pohon, dan kita harus naik ke atas lagi teman-teman. Perjuangan yang berat. Allahu Akbar. Oh, kita lihat saluran irigasinya bersebelahan dengan kali. Alhamdulillah kita nyampe atas. Kita masih terus ke sana teman-teman.
Mangga Pak. Ya, mangga. Tuh, tingginya teman-teman ada di bawah. Sigit sama James. Jadi saluran irigasinya ini ada di bawah teman-teman. Nah, kalau saluran irigasi ini sudah dinormalisasi lagi atau sudah diperbaiki lagi, sawah-sawah warga mungkin bisa terairi dengan cukup dan bisa panen setahun 3 kali. Nah, tuh di bawah alirannya ya. Semak belukar. Kita masih terus ikuti Pak Babinsa. Oh. Nih, area kalinya. Jadi memang medannya ini lumayan. Masih di bawah ya teman-teman ya, aluran irigasinya. Wow, sampai oleng teman-teman. Terus ke bawah ya. Nah, ini di sini juga masih Nah, ini di sini juga penuh dengan rimbunan pepohonan, rumput-rumput terutama teman-teman. Nah, ini ya alirannya nih, bawah. Terus ke sana mengarah terus mengikuti bibir dari dinding atau tegalan sawah ini, pematang sawah ya. Nah, di bawah pematang sawah ini kalinya. Nah, tuh dindingnya masih bagus yang sebelah sini nih. Masih terlihat jelas batu-batuannya. Atau ada jejak-jejak dindingnya ya. Ini masih bagus. Jadi mungkin hanya perlu perbaikan di beberapa titik dan pengerukan serta pembersihan rumput-rumput, terutama di hulu, pengerukan yang di hulu dan dinding kali yang longsor. Jadi kalau dikeruk lagi, terus dinding kali yang di hulu itu dibikin tebal yang sangat kuat, mungkin banjir bandang pun tidak begitu langsung merusak ya teman-teman ya. Apalagi kalau dibuatkan pemecah ombak, pemecah arus, jadi arusnya tidak langsung menghantam hulu dari kali irigasi Lewi Kawung. Nah, ini di sini nih. Nah, itu bekas jejaknya lagi, masih ada bekas jejaknya lagi. Nah, di sini sudah longsor dindingnya, kalinya di bawah sudah rata dengan tanah. Wow,
Oke, ini dia irigasinya ya teman-teman ya. Nih, sepanjang ini ke sana teman-teman. Nih rumput-rumput semak belukarnya yang menutupi ya. Nih, ini udah langsung sawah pinggiran. Ini saluran irigasi, itu dinding irigasinya. Nah, ini dia. Dan ini berbelok teman-teman, irigasinya berbelok. Di sini rumput-rumputnya sudah agak dibersihkan ya. Oke, masih terus ditemani Pak Babinsa ya untuk selusur dari kali Lewi Kaung ini teman-teman, kali irigasi. Nah, ini sudah dibersihkan warga ya, kerja bakti mungkin atau pemilik sawah kanan kiri. Di depan juga ada beton lagi, dinding kali atau turap. Ini berbelok. Wow, di sini sudah tidak terlalu ekstrim ya, tapi nggak tahu nanti di depan teman-teman. Ini masih ada air mengalir ya, ini dari sawah nih yang ngalir kecil-kecil kayak gini. Wah, nggak kebayang nih kalau irigasi ini kembali normal. Wah, tentu bahagia banget warganya ya, makmur karena panen bisa setahun 3 kali. Terus palawija juga tumbuh dengan subur. Sana ada terjun. Wow. Nah, di desa ini juga jalannya sudah bagus teman-teman, sudah diaspal. Jadi bisa potensi juga buat dinasti wisata ya di sini. Apalagi ada curug tuh. Mantap. Nah, ini dia ada saluran dam ya atau pintu air kecil, dimana di sini nanti akan terbagi-bagi pengairan ke area persawahan warga yang ada di bawah sana nih. Nah, inilah andalannya. Namun sekarang yang diandalkan sudah tidak berfungsi, bahkan besi dari pintu air ini sudah tidak ada teman-teman. Kita lanjut lagi. Ada kelapa ini Pak, kelapa muda. Mantap. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Setelah istirahat sejenak, lumayan cukup menguras tenaga ya, jalan kaki menelusuri kebun sawah dan lain-lain. Kita lihat ini irigasinya juga sudah tertutup, sudah menyempit juga ya teman-teman. Wow. Kita terus menelusuri. Nah, ini pokoknya yang berongga inilah irigasinya teman-teman. Ini area persawahan warga ya. Ini sudah, tanahnya udah cukup tebal di sini. Irigasi yang dalam udah
tanahnya udah hampir ratanya dengan turap atau dinding kali ya. Bekas-bekas hujan, longsor sedikit. Ini terus berbelok ya teman-teman. Lewat bawah sedikit ada kayu pohon pisang. Sudah rimbun teman-teman. Rimbun sekali ya Allah, bawahnya jurang. Nah nih rimbun, sana ke dalam irigasinya ditutup sama pepohonan, tumbuhan merambat. Nah kita juga harus ekstra hati-hati, jangan sampai salah melangkah. Harus ekstra hati-hati pijakannya, dan aku tersangkut oleh pohon duri teman-teman. Oh durinya cukup tajam. Mengerikan ya. Nih di samping jurang teman-teman. Ini yang kita lalui bibir kali ya teman-teman ya. Jadi kali-kalinya nih, jalur kali yang kita lewat ini jalur kali. Sudah di bawah nih jalur kalinya nih, tutup semak-semak, rimbun, belukar. Masih terus bersemangat sama Bapak Babinsa. Nih sumpah nggak kelihatan di mana jurang, di mana pijakan ya. Ini harus saya ngikutin bekas jejak injak dari Pak Babinsa. Allahu Akbar. Ini kalinya nih. Masih terus Pak Babinsa sudah di depan teman-teman. Nih dinding kalinya tuh kelihatan ya. Seperti inilah kondisinya. Nah ini dia aliran kalinya. Kaget atasnya rimbun, oi. Bapak ini di depan. Ada pohon kopi ya. Ini kopi nih teman-teman. Oke, kita ketemu jalan berundak teman-teman. Jalan naik ke atas. Ini ke perkampungan ya Pak? Perkampungan. Dan ini aliran kalinya nih. Kenapa Pak? Ya kasihan sawah. Iya tuh, lihat teman-teman, sawahnya sampai seperti ini, kering, ya, nggak bisa ditanemin, malah jadi rumput semua. Kasihan sekali para warga yang punya sawah-sawah di sini nih. Ini rumput teman-teman, ya Allah. Oke, kita terus lanjut.
ke sebelah sana. Kita ikuti jejaknya lagi. Wih, cukup tebal. Ini ada tumbuhan yang bikin kulit seperti ini teman-teman tuh, tancap duri. Oh, terus lanjut, pantang menyerah. Bismillah, kita molos. Nah, ini tanggulnya cukup tebal di sini nih. Ini kalinya ya, sepanjang ini ke sana. Di sisi sebelah kanan. Oke. Kita turun ke bawah teman-teman. Wow, nggak bisa dilalui ya. Bisa lewat Pak? Lewat bawah ya Pak? Ya nggak apa-apa, lewat situ. Situ. Wow, ini kali seperti ini. Wow, kepleset. Ini kita lewat dasar kali teman-teman. Sudah lemas kaki saya. Wow, kita kejeblos. Ternyata saya kejeblos, ada lubang teman-teman. Lubang cukup dalam. Mari lanjut aja. Wah, ini benar-benar petualangan. Ini dinding kalinya nih. Wah, cepat sekali Pak Babi. Lewat tempat seperti ini teman-teman. Wah, ini ada kayak gedung ya. Ada bangunan rumah. Ini apa ini Pak? Tempat air Pak. Tempat air. Ya. Bosik bisa lihat Pak.
Oh, pam. Ya. Masih Sumur fungsi bor, ini? Sumur bor. Sumur bor ya? Iya. Tapi berfungsi nih Pak ya? Iya. Masih berfungsi, Pak. Ini berfungsi teman-teman, ini sumur bor. Dusun Wiliang, RT 2 RW 11. Oke. Jadi ini. Oh. Ini kalinya nih, saluran irigasinya, dan terus ke sana masih Pak. Masih jauh. Wow. Mau dikat. Bentar Pak, kita lanjut ke sana. Medannya gimana Pak? Sulit. Oke, lanjut aja Pak. Demi masyarakat Indonesia makmur. Sini kayaknya Pak. Di bawah. Oke. James, boleh pegang-pegang James. Wow. Waduh, sampai jatuh-jatuh teman-teman. Lihat Bapak PT ini sampai menembus hutan pinggir kali, atau hutan kali nih, luar biasa. Lihat, ini jalurnya seperti ini, teman-teman. Wow. Oh, ini jalur kali ya, ini dinding kalinya tuh. Saluran cair teman-teman. Wow. Kita harus terpaksa keluar karena nggak bisa dilaluin. Wow, lompat lagi. Astagfirullah. Nah, ini sudah sampai ke jalan cukup besar, jalan desa ya. Oke. Jadi berputar, salurannya di sebelah sana. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama Bapak Lurah dan Bapak Babinsa dari ini Pak Lurah Desa Parakan 5, ya. Kecamatan Cikembar, dan Pak Babinsa juga sama ya Pak? Sama. Nah Pak, ini mau bertanya saya Pak, untuk saluran irigasinya sudah mati berapa lama nih Pak? Itu sekitar 10 tahunan lebih, karena memang irigasi manual. Ya, jadi rakyat bergotong royong, masyarakat bersama Mitra Cai itu membentuk bendungan manual yang pakai alat seadanya. Alat seadanya apa aja itu Pak? Itu seperti bambu, terus beronjong, itu pun kalau ada dananya, kalau beronjong kawat. Kebanyakan pakai bambu. Pakai bambu. Nah, yang saya dengar dan saya lihat sering longsor katanya Pak. Ya, bukan sering longsor lagi, karena itu kalau
bendungan pakai bambu manual seperti itu, kalau ada air besar Pak, itu udah selesai. Banjir Habis. bandang gitu ya? Mau banjir bandang, mau banjir biasa pun habis. Habis? Ya habis. Bertahan berapa lama Pak? Paling kalau situasi yang musim kemarau, paling lama itu 3 bulan. Paling lama itu 3 bulan. Itu 3 bulan udah harus bikin lagi. Per 3 bulan ya, warga bikin lagi terus manual pakai bambu untuk mengairi sawah-sawah. Untuk mengairi sawah-sawah yang diairi itu hampir 80 hektar. 80 hektar cukup hektar. Banyak ya Pak. Cukup nah banyak. Berarti kendalanya salah satunya adalah di hulu ya Pak? Ya di hulu, dan juga karena memang tanahnya menyusuri pinggir kali, si saluran itu memang sering longsor juga salurannya Pak. Gitu. Jadi si JIDES-nya itu, jaringan irigasinya sering longsor. Perbaikan apa yang sudah dilakukan pihak desa ini Pak? Untuk pihak desa kemarin kita sudah melaporkan ke pihak BPBD setempat. Jadi pernah ada penanganan, tapi itu pun tidak maksimal. Ketika datang lagi, kalau bahasa Sundanya itu banjir, caah. Kalau bahasa Indonesia banjir, itu udah habis semua lagi Pak. Gitu. Nah pengairan itu salah satu pengairan utama untuk mengairi sawah warga atau hanya pengairan cadangan? Sawah warga Pak. Utama berarti ya? Ya? Sawah warga karena memang waktu masih jalan oleh masyarakat itu yang tadi per 3 bulan itu bikin bendungan itu, ke warga bisa panen itu setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Tapi kalau setelah sekarang hampir ya 10 tahun lebih itu, warga itu hanya tada hujan paling setahun sekali. Setahun sekali. Ya, itu pun hanya mengandalkan dari hujan. Hujan saja. Hujan saja. Nah, harapannya apa nih Pak? Ya harapannya karena memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sebagai kepala desa harapannya ini segera ditanangi, negara hadir di sini. Siap. Untuk bisa membereskan masalah-masalah tersebut, karena memang Desa Parakan 5 itu lebih ke pertanian Pak. Lebih pertanian. Ya, tidak ada pabrik yang sini, bukan daerah industri, tapi kami daerah pertanian. Oke, berarti memang tempatnya juga desanya masih asri ya Pak? Masih banyak Alhamdulillah pepohonan, masih asri. Untuk penanganan masuk wilayah provinsi atau gimana ini Pak? Ya, yang saya tahu itu kalau dari SK katanya provinsi, provinsi. Pak. Tapi sampai saya jadi kepala desa selama hampir kurang lebih 6 tahun ya sekarang, karena ada perpanjangan itu belum pernah ada intervensi dari provinsi. Sama sekali. Sama sekali belum pernah. Terus juga kami sudah sounding ke kabupaten pun ya karena ini SK provinsi jadi tidak bisa tumpang tindih katanya. Jadi ya sangat disayangkan karena memang ini alirannya hampir 80 hektar, 3 kedusunan. 3 dusun. Ya, 3 kedusunan, yaitu kedusunan Lewiliang, kedusunan Cigarung, kedusunan Babakan, sama Cijulang 4 Pak. Cijulang 4, 4 sepotong Cijulang ada situ. Masih satu kecamatan tapi Pak ya? Satu desa. Satu desa. Satu desa. Satu desa. Ya. Oke, siap. Desa 4 dusun ya. Ya, Satu desa, desa 4. cukup luas 80 hektar. Ya, lumayan Pak. Oke, semoga dari provinsi atau Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat bisa sounding kemari. Daerah irigasinya Lewi Kawung Pak. Daerah irigasi Lewi Kawung namanya. Ya, Lewi Kawung. Ya, siap. Terima kasih Pak Lurah. Siap.